orang-orang yang merasa insecure dengan itu dan ingin merubah jadi nggak insecure lagi. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi di ngoreng ngobrol bareng Zizo ya. Oke, di channel ini lagi-lagi aku bilang ada 2 session ya. Yang pertama adalah sesi berepisode dan ngoreng ngobrol bareng. Jadi teman-teman bisa pilih atau bisa tonton semuanya. Kalau misalnya video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa di subscribe juga yang belum subscribe, terus bisa di share ke teman-temannya ataupun di like. Yang pasti jangan di dislike kalau kalian nggak nonton sampai habis, oke? Jadi kali ini aku mau sharing tentang 5 langkah menjadi seorang perempuan yang menarik gitu. Gimana sih caranya gitu? Aku nggak cantik, aku nggak pede, aku insecure dengan diri aku dan lain. Kalau kalian adalah orang-orang yang merasa insecure dengan itu dan ingin merubah jadi nggak insecure lagi, merubahnya jadi bersyukur, tonton ini sampai habis, oke? Video ini bermanfaat banget buat teman-teman, jadi yuk jangan di skip. Oke, 5 langkah untuk menjadi perempuan yang menarik. Yang pertama adalah menjadi diri sendiri. Jadi teman-teman harus menjadi diri teman-teman sendiri, jangan menjadi orang lain. Jangan menempatkan diri, ya ampun aku pengen deh jadi kayak Reza Rere, udah cantik, badannya kurus, suaminya tinggi, tampan. Jangan. Jadi tetap jadilah diri kalian sendiri, apa adanya kalian, ada apanya kalian, dan ditingkatkan dengan kemampuan-kemampuan kalian, ditunjang dengan itu, maka kalian akan menjadi sosok yang menarik. Kemudian yang kedua ini agak-agak kalian harus bermain di emosi kalian ya. Jadi kalian harus terlihat selalu ceria. Jadi kalau di rumah ibaratnya itu di kamar itu sendiri dan nangis, kalau di luar kalian harus terlalu ceria, harus selalu senyum ke orang-orang, sesekali iseng lah manja dikit-dikit gitu. Tapi ya nggak asal gelendotan ke orang gitu, enggak. Manjanya itu yang kayak oh cincong apaan sih. Jadi kayak wanita-wanita Korea itu kan agak-agak ada kayak manjanya gitu, dan itu menarik banget gitu loh bagi laki-laki gitu. Kalau mungkin teman-teman belum tahu nih, cewek-cewek yang kayak di Korea itu bukan hanya karena cantiknya yang bikin menarik, tapi kayak sifat manjanya, terus terlihat kayak independen mandirinya. Itu sekarang coba deh teman-teman lihat, hampir semua pemeran wanita di drama Korea itu rata-rata mereka pasti bekerja, entah itu dia pekerja keras atau dia orang yang sukses, atau pokoknya rata-rata pasti mereka itu melakukan pekerjaan yang gak biasa gitu loh, bukan yang orang level biasa-biasa aja. Jadi mereka itu mandiri, iya, tapi ada manja-manjanya, terus selalu ceria. Itu yang biasanya bikin para pria menarik, bukan hanya visualnya gitu. Terus yang ketiga, selalu penasaran dengan setiap obrolan. Jadi ketika kalian lagi ngobrol sama lawan bicara kalian, entah itu cewek atau cowok, tapi biasanya bikin kalian interest gitu kan, cowok ya gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol terus kamu tertarik sama dia dan kamu pengen menarik agar dia tertarik sama kamu, itu biasa ketika kalian saling ngobrol, usahakan untuk kalian merasa selalu penasaran gitu. Jadi kalau obrolan itu, kalau kamu cuma sekedar oh gitu ya, ya, oh, beda lagi kalau misalnya kamu loh iya ya kayak gitu, oh kalau misalnya dibuat yang kayak gitu-gitu itu nggak bisa toh, oh beda ya, itu akan terlihat agak berbeda. Dan si dia atau lawan bicara kalian itu akan merasa oh kayak dihargai gitu loh, dia bercerita, dia ngasih info atau ngasih apapun ke kamu, itu jadi kayak ngerasa dihargai. Akhirnya dia pun lebih tertarik dan respect ke kamu. Oke, yang keempat, memiliki karakter dan cerdas. Ini porsinya itu hampir-hampir, jangan selalu bilang oh iya atau enggak, jangan kayak gitu. Jadi porsinya harus seimbang antara iya dan enggak. Jadi kalau kalian lagi diskusi atau ngobrolin suatu hal, terus tiba-tiba kalian beda pendapat, ya katakan loh aku nggak setuju kalau gitu, itu harusnya kayak gini. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang kamu setuju, nggak masalah gitu kan, kita punya pendapat masing-masing gitu. Jadi sampaikan apa yang menjadi pemikiran kamu, terus yang menjadi karakter kamu itu disampaikan dengan baik tanpa harus mempengaruhi dia harus ikut kamu. Jadi kamu benar-benar berkarakter di situ, kamu cerdas dalam menyampaikan sesuatu, jadi nggak terkesan memaksa kamu harus ikut, nggak terkesan memaksa dia harus ikut kamu gitu loh. Terus untuk yang
5, tidak mudah menjudge. Jadi yang kelima ini itu, kalian akan menjadi terlihat lebih menarik ketika kalian gak dikit-dikit itu bilang, halah, paling juga cowok sama aja semuanya. Alah, dia loh sukanya itu datang ke situ itu paling ya cari muka. Alah, dia itu gini. Jadi gampang banget menghakimi orang yang sebenarnya kalian nggak tahu orang itu kayak gimana. Kalau aku pribadi, seperti di video-video aku sebelumnya, aku adalah orang yang paling nggak seneng dijudge sama orang yang nggak kenal aku, yang nggak benar-benar deket sama aku, terus dia bisa menghakimi aku. Itu sebabnya aku pun nggak mau menghakimi orang lain, nggak mau membentuk sesuatu kayak memframe orang lain itu kayak gini-gini sehingga orang lain itu ngikutin apa yang aku inginkan untuk menggambarkan dia gitu loh. Paham ya teman-teman? Jadi jangan gampang ngejudge orang, jangan menyalah-nyalakan orang sesuka hati kayak gitu. Karena kalau misalnya orang itu nggak punya mental illness nggak apa-apa. Kalau dia punya mental illness, aku nih ya, aku lagi masak. Terus bagiku itu rasanya udah sesuai lidah aku. Bagi beberapa orang udah, tapi ada satu orang aja yang bilang nggak sesuai. Aku biasanya langsung kayak males banget. Mau masak lagi tuh males banget. Mau pokoknya mau melakukan hal-hal yang kayak gitu tuh jadi nanti salah lagi, nggak wes kayak gitu loh. Kalau misalnya orang tersebut nggak punya mental illness nggak apa-apa, tapi kalau punya kan kasihan, dia nggak bisa berkembang gitu. Kalau misalnya kalian bilang ini, ya itu kan salah sendiri, kenapa dia jadi orang kayak gitu, harusnya kan nggak usah dengerin ngomong. Ya nggak bisa kayak gitu juga. Sebagai orang lain kamu juga harus lebih hati-hati gitu kalau ngomong, kan gitu sih. Oke, lanjut. Tadi yang kelima ya. Terus ini yang keenam, lebih sering mengucapkan terima kasih dan katakan maaf jika memang dirasa kamu salah, atau ketika kamu dengan orang yang pengen kamu tarik, atau pokoknya ketika kamu ngobrol dengan lawan bicara kamu, atau ketika kamu melakukan komunikasi dengan lawan bicara kamu dan sekiranya kamu kurang paham itu sehingga menjadikan kayak kontroversi antara kalian berdua atau antara kamu dengan yang lainnya, itu pastikan kamu bilang, oh sorry kayaknya sih kayak gini, tapi nggak tahu juga ya, coba sih nanti kita cek lagi kayak gitu. Jadi jangan kebiasaan ngotot tapi nggak ada maafnya sama sekali, ngejudge tapi nggak ada maafnya sama sekali, kayak suka-suka gitu loh. Pernah nggak kalian ketemu orang kayak gitu? Ya kayak kurang lebih kayak gitu. Terus sering-sering ucapkan terima kasih, karena dengan kalian ucapin terima kasih itu sama artinya dengan kalian menghargai orang itu. Terus kayak apa ya, untuk hal-hal kecil aja ucapan terima kasih itu kadang orang lain itu nggak butuh dibales gitu loh. Kayak misalnya melakukan kebaikan, orang lain itu nggak butuh untuk dibales, nggak butuh untuk di apa ya, dikasih penghargaan yang wow, tapi dengan kata terima kasih itu biasanya ngelegain loh. Pun sama dengan kata maaf itu tadi. Kadang beberapa orang mungkin kita nggak sengaja nabrak dia gitu, kalau kita ucapin maaf gitu aja itu biasanya udah selesai. Tapi kalau misalnya kitanya songong, nggak mau ngucapin maaf, nggak mau apa kayak gitu, biasanya kayak jadi dendam gitu. Jadi itu tadi sih yang terakhir adalah lebih sering ucapin terima kasih dan pastikan meminta maaf ketika kamu merasa itu salah. Oke, sampai di sini dulu sharing aku hari ini tentang bagaimana caranya menjadi perempuan yang menarik. Itu adalah cara-cara kita. Seperti di video aku sebelumnya, bahwasanya jika ada pria yang jatuh cinta sama kamu, pria yang tertarik sama kamu harus proaktif, bukan agresif. Nah, cara menjadi proaktif adalah ya 5 poin ini tadi, 6 poin itu tadi. Jadi kalian harus menjadi perempuan yang menarik untuk dia yang tertarik pada kamu. Sampai di sini dulu sharing aku. Selamat berhari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di rumah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.